إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني الله وإياkum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kebaikan demi kebaikan yang Allah terus berikan kepada kita. Tidak ada satupun kebaikan melainkan Allah berikan kepada kita. Memang terkadang Allah memberikan kepada kita cobaan. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perkara yang tidak kita senangi, perkara yang terkadang menyulitkan kita. Namun jikalau kita ingin jujur dan mau jujur, kebaikan yang Allah berikan kepada kita lebih besar daripada keburukan yang Allah berikan kepada kita. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita sangat-sangat jauh lebih banyak daripada kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Anugerah yang Allah berikan kepada kita pun lebih jauh lebih banyak daripada yang Allah ambil dari kita. Maka ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimanallahu wa iyyakum. Kita manusia semuanya tidak terkecuali, baik besar maupun kecil, tua maupun muda, laki maupun wanita, bahkan muslim maupun bukan muslim, semuanya menginginkan dan menghendaki kebaikan. Demikian pula kita semua manusia, siapapun dia, setinggi apapun kedudukan dia, serendah apapun kedudukan dia, ingin terlepas dan terbebas dari keburukan. Dua hal yang kita cintai, dua hal yang kita harapkan. Kita mengharapkan kebaikan dan meminta agar dijauhkan dari keburukan. Tentunya kebaikan dan keburukan, kenikmatan dan kenikmatan, musibah maupun nikmat, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya yang pertama kali kita harus meminta kebaikan kepada Allah. Kita pun meminta agar dijauhkan dari keburukan pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara cara agar kita bisa mendapatkan kebaikan dan selamat dari segala macam bentuk keburukan, baik keburukan di dunia berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan agama, maupun keburukan nanti di akhirat. Keburukan dunia, sakit, musibah, dicabut nyawa kita, dan kesulitan-kesulitan lainnya, itu adalah keburukan. Atau kita terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kemungkaran, dalam perbuatan dosa dan maksiat, itu pun juga keburukan di dunia berkaitan dengan agama. Ataupun keburukan di akhirat berupa siksaan yang pedih, azab yang pedih yang Allah berikan kepada mereka hamba-hambanya yang kafir maupun kepada mereka yang bermaksiat kepadanya. Itulah keburukan yang bisa saja datang dan disebabkan oleh makhluk Allah, oleh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam. Ada yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala murni buruknya, keburukannya 100%, kejelekannya full, total. Di antara contohnya adalah asy-syaitan, iblis, laknatullah alaih. Tentunya iblis, asy-syaitan di antara contoh makhluk Allah yang jelas-jelas keburukannya 100%. Contoh lain makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keburukannya 100% adalah an-nar, neraka jahanam. Maka di neraka tidak ada satupun kebaikan di dalamnya, tidak ada satupun kenikmatan di dalamnya. Jenis yang kedua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang memang murni baiknya, benar-benar mendatangkan kebaikan, tidak ada keburukannya sama sekali. Di antara contohnya adalah surga. Surga Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk Allah, ciptaan Allah yang murni baik, tidak ada setetes pun keburukan di dalamnya. Contoh lain, malaikat di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memang murni baik, tidak ada di dalam istilah mereka bermaksiat, membangkang, tidak ada. Mereka sami'na wa ata'na. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk sujud sampai hari kiamat kelak, mereka pun sujud. Maka malaikat tidak ada kamus bermaksiat. Dan jenis yang ketiga, makhluk Allah di antara contoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berpeluang mendatangkan keburukan dan juga berpeluang mendatangkan kebaikan. Contohnya kita, manusia yang memiliki potensi baik pada dirinya sendiri maupun mendatangkan kebaikan untuk orang lain. Dia pun berpotensi untuk buruk maupun mendatangkan keburukan untuk orang lain. Maka tentunya kita ingin selamat dari ini semua. Selamat dari keburukan makhluk Allah yang benar-benar buruk, tidak ada kebaikannya sama sekali, godaan syaitan dan iblis maupun na'udzubillah siksaan nanti di neraka jahanam. Kita pun ingin selamat dari keburukan manusia, keburukan manusia-manusia yang bejat, manusia-manusia yang jahat, manusia-manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cita-cita kita semua. Itu harapan kita semua. Tentunya ciptaan Allah yang bisa menyebabkan keburukan pada diri kita banyak. Ada yang berada dalam diri kita sendiri, ada yang berada dalam manusia itu sendiri, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu merupakan ciptaan Allah, makhluk Allah
yang mendorong orang untuk berbuat jahat dan buruk serta maksiat. Itu ada dalam diri kita, maka kita pun berlindung dari keburukan hawa nafsu. Maka seringkali kita mendengar seorang khatib mengawali khutbahnya, wa na'udzubika min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari keburukan hawa nafsu kami. Ataupun ada yang di luar kita seperti syaitan dan iblis serta manusia-manusia yang mengajak kepada keburukan. Maka di antara caranya adalah merutinkan membaca Qul huwallahu ahad dan juga al-mu'awwidhatain. Memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Membacanya di pagi hari, membacanya di petang atau sore hari, membacanya ketika selesai solat fardu, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahadun wal mu'awwidhataini hina tumsi wa tusbihu thalatha marrat takfika min kulli syai'. Bacalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas setiap sore maupun pagi hari, thalatha marrat sebanyak 3 kali. Apa keutamaannya? Apa pahalanya? Keutamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takfika min kulli syai'. 3 bacaan tadi yang kita baca di sore maupun pagi hari sebanyak 3 kali akan melindungimu dari segala macam bentuk keburukan. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu, pentingnya 3 surat ini. Rasulullah pun memerintahkan para sahabat untuk membacanya setiap kali selesai sholat. Kata Utbah, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aqra biku wallahu ahad wal mu'awwidhataini dubura kulli salatin. Rasulullah memerintahkanku untuk membaca 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setiap kali selesai salat 5 waktu. Ikhwata fillah rahimanallahu wa iyyakum. Jikalau kita membaca salah satu surat ini, kandungannya sangat luar biasa. Kita ambil contoh surat Al-Falaq yang menjelaskan kepada kita Allah akan melindungi kita dari apa saja. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, tentunya perintah untuk Rasulullah, perintah untuk kita pula. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh, yang memiliki waktu subuh, yang menguasai waktu subuh. Maka tentunya minta perlindungan itu kita harus meminta kepada seseorang. Ada yang kita mintai kan gitu. Kita minta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Nanti disebutkan di ayat setelahnya. Maka meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan Rabbil Falaq, Tuhannya waktu subuh. Menunjukkan kepada kita kalau kita membaca surat ini akan datang pertolongan, akan datang kemudahan sebagaimana datangnya waktu subuh setelah gelap gulitanya malam. Allahu Akbar. Allah memilih kata-kata waktu subuh meskipun Allah memiliki semua waktu. Siang Allah yang menguasainya, sore Allah yang menguasainya, malam Allah yang memiliki dan menguasainya. Namun Allah sebutkan di sini waktu subuh untuk memberitahukan kepada kita, jikalau kita berdoa kepada Allah, jikalau kita membaca surat ini, maka akan datang pertolongan, akan datang perlindungan sebagaimana datangnya waktu subuh setelah gelapnya malam.
Ikhwata fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kita minta pelindungan kepada Allah dari apa? Yang pertama kata Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi saya sebutkan di atas, ciptaan Allah banyak. Ada yang murni buruknya, ada yang murni baiknya, ada yang punya potensi baik dan buruk. Kita pun berlindung kepada Allah dari keburukan ini semua. Min syarri ma khalaq, menunjukkan kepada kita, jikalau kita berdoa kepada Allah, membaca surat ini, surat yang pendek cuma 5 ayat, yang tentunya kita hafal semua, Allah jamin selamat dari segala macam keburukan. Keburukan makhluk Allah, keburukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, min qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari gelapnya malam. Allah menyebutkan malam karena kebanyakan kemaksiatan terjadi di malam hari, meskipun siang pun ada. Namun secara umum mayoritas keburukan dari ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, terjadi di malam hari. Banyak perampokan, pencurian pun terjadi di malam hari. Sampai tikus di sawah pun nggak ada tikus makan padi di siang hari di situ. Menunjukkan kepada kita bahwa malam itu mendatangkan tempat peluang besar terjadinya keburukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita melindungi anak-anak kita. Ketika malam sudah mulai gelap, agar diajak masuk ke rumah, tidak dibiarkan keluyuran ke sana kemari. Sangat disayangkan kita dapatkan anak-anak kita pulang maghrib, pulang isya, padahal itu malam-malam tempat terjadinya banyak kemaksiatan, banyak keburukan. Dengan membaca surat ini, kita akan terlindungi dari keburukan yang terjadi di malam hari. Berikutnya kata Allah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan yang disebabkan oleh para wanita tukang sihir. Di sini Allah menyebutkan wanita karena pada saat itu yang sering sekali melakukan perbuatan sihir wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang laki-laki. Tukang sihir yang nyata, yang bisa membahayakan kita, mencelakakan diri kita, menghancurkan rumah tangga kita, menghancurkan usaha kita. Namun tatkala kita membaca surat ini, kata Allah, akan terlindungi dari keburukan tukang-tukang sihir. Dan yang terakhir kata Allah, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad, orang yang benci, orang yang iri. Terkadang orang ketika melihat kita mendapatkan kebaikan, mereka hasad, mereka iri. Kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan mereka, ingin menghilangkan kenikmatan yang kita miliki, ingin menghancurkan usaha kita, ingin membuat kita sakit dan lain sebagainya. Dan itu nyata. Itu satu hal yang nyata dan terjadi. Apalagi di dunia usaha, tentunya kita tidak memungkiri itu pasti terjadi. Maka dengan surat ini kita akan terlindungi dari perbuatan manusia yang suka hasad, yang membenci, yang benci kepada kita, iri kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Maka di khutbah yang kedua kita garis bawahi, kita semua menginginkan kebaikan.
Kita semua menginginkan selamat dari keburukan. Apalagi di zaman seperti ini, di hari-hari terakhir ini, betapa banyak terjadi keburukan di situ. Selain kita berusaha, selain kita mengupayakan semampu kita, namun jangan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, jikalau kita mengamalkan syariat ini, zikir-zikir yang banyak tadi, kita tidak akan tertimpa keburukan. Itu membutuhkan keyakinan. Jikalau ada seseorang dari kita kok masih tertimpa keburukan, maka tanyalah kepada diri kita, kira-kira sudah tulus atau belum dalam membaca zikir-zikir tadi? Kira-kira kita sudah memahami maknanya atau belum? Kira-kira kita sudah istiqamah atau belum? Hanya membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di waktu pagi, sejak asar sampai tenggelam matahari. Waktu yang panjang, ringan sebenarnya. Secara teori mudah, ringan, gampang, semuanya hafal. Namun praktiknya sangat minim yang terus membaca 3 surat tadi. Demikian pula di pagi hari, sejak subuh sampai terbitnya matahari, waktu untuk membaca 1 jam lebih. Hanya membaca 3 surat paling membutuhkan 1 menit, anggap 2 menit. Teorinya mudah, namun praktiknya betapa banyak di antara kita yang melalaikannya. Termasuk juga setelah sholat fardu, hanya membaca 3 surat pun prakteknya sangat-sangatlah sulit. Makanya keutamaannya pun besar, karena untuk bisa istiqomah dalam menerapkan, mempraktikkan zikir ini sangat-sangatlah sulit. Maka yang pertama, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya meminta kepada Allah tidak menafikan usaha, menafikan perbuatan, harus berusaha semampu kita. Ikhwata fillah rahimanallahu wa iyyakum. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala macam keburukan makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak dan menjauhkan dari orang-orang yang zalim yang memanfaatkan kesempatan sekarang ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma khalaqta. Allahumma inna na'udzu bika min syarri ma khalaqta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.